wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Sudah siap kan belajar? Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita baca doa terlebih dahulu. Ayo anak-anak, semuanya kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman. Amin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sudah siap belajar kan? Ayo kita sama-sama belajar. Nah, anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tentang nama-nama Allah yang baik, yang disebut Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Yang akan kita pelajari kali ini ada 4 nama-nama Allah. Yang pertama ada Al-Mumit. Yang kedua ada Al-Hayyu. Yang ketiga ada Al-Qayyum. Dan yang keempat ada Al-Ahad. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, mari kita membahas bahasan yang pertama, yaitu Asmaul Husna Al-Mumit. Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Kita harus yakin bahwa Allah yang maha menetapkan kematian pada seluruh makhluk. Kapanpun Allah berkehendak, maka Allah akan mengambil nyawanya. Kematian tidak memandang siapapun, muda ataupun tua, orang yang sakit ataupun orang yang sehat. Selain karena sakit, kematian juga bisa disebabkan oleh bencana alam. Setiap makhluk yang hidup pasti akan mengalami kematian. Hanya Allah saja yang mengetahui. Salah satu cara meneladani sifat ini adalah kita harus sadar bahwa kematian selalu siap mendatangi kita kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, kita harus selalu beramal soleh dan berbuat kebaikan, agar di akhirat kelak mendapat balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 42, yang artinya sebagai berikut. Anak-anakku yang soleh dan solehah, disimak baik-baik ya. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya, dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka, ditahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Anak-anakku yang soleh dan solehah, mengingat kita harus selalu beramal soleh dan berbuat kebajikan agar di akhirat kelak kita mendapat balasan yang baik dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 97, yang artinya sebagai berikut. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Baiklah anak-anakku yang soleh dan solehah, mari kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu Asmaul Husna yang kedua. Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa hidup dan maha kekal. Allah tidak akan pernah mati. Allah adalah sumber dari segala yang hidup. Kehidupan yang abadi, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Allah juga memberi dan mencabut kehidupan dari makhluknya, sesuai dengan kehendaknya. Sifat Allah yang maha hidup sama seperti sifat-sifatnya yang lain,
yaitu bersifat mutlak, tidak mengalami pengurangan, perubahan, kerusakan, atau ketiadaan. Sementara kehidupan makhluk bersifat terbatas, yaitu ketika telah mencapai batasnya, maka kehidupan itu akan selesai. Cara kita meneladani sifat Al-Hayyu adalah mempergunakan kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah dengan sebaik-baiknya, seperti banyak melakukan amal kebajikan. Dengan melakukan hal tersebut, maka Allah akan menghidupkan jiwa, hati, akal dengan iman, Islam, dan ihsan. Firman Allah dalam Al-Quran, Surat Al-Ghafir ayat 65, yang artinya, Dialah yang hidup kekal, tidak ada Tuhan selain Dia, maka sembahlah Dia dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Anak-anakku yang solehah, bagaimana? Masih semangat belajar kan? Baiklah, kita lanjutkan. Asmaul Husna berikutnya yaitu Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri. Allah adalah zat yang tidak memerlukan bantuan apapun dari makhluknya. Allah mampu melakukan segala sesuatu tanpa bantuan dari makhluknya. Allah adalah zat yang menciptakan langit, menciptakan bumi, serta mengurusnya, termasuk makhluk hidup yang ada di dalamnya. Allah terus-menerus mengurus makhluknya tanpa bantuan dari siapapun. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, bagi seorang muslim yang meneladani sifat Allah ini, hendaknya selalu bersikap mandiri dan optimis. Berusahalah mengerjakan segala sesuatu secara mandiri dan maksimal. Apabila sudah berusaha dan tidak mampu, barulah kamu meminta bantuan orang lain. Buang jauh-jauh sikap malas dan sikap pesimis, karena sikap tersebut hanya akan merugikan kita. Manusia pasti membutuhkan bantuan orang lain dalam kehidupannya sehari-hari. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan bantuan makhluknya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat Al-Qayyum. Firman Allah dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 2, yang artinya, Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Baiklah anak-anakku yang soleh dan solehah, sekarang kita membahas Asmaul Husna yang keempat, yaitu Al-Ahad. Al-Ahad artinya yang Maha Esa, baik zat, sifat, maupun asmanya. Esa artinya satu. Jadi Allah itu satu, tidak ada Tuhan selain Allah, dan tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Kita beribadah, berdoa, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Orang yang menyembah kepada selain Allah disebut musyrik. Dosa dari perbuatan musyrik sangat besar. Allah Maha segalanya. Allah itu Esa. Allah mampu melakukan segala sesuatu sendiri. Allah tidak membutuhkan bantuan makhluknya. Allah tempat kita berlindung. Allah tempat kita memohon pertolongan. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ikhlas ayat pertama, yang artinya, katakanlah Muhammad, Dialah Allah yang Maha Esa. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, kita sudah sampai di akhir pembahasan. Sebagai seorang muslim, kita harus percaya bahwa kematian akan datang. Untuk itu, kita harus selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan Allah. Kemudian, pergunakanlah kesempatan hidup di dunia ini dengan hal-hal yang bermanfaat
dan yang diridhoi Allah. Sesama manusia harus saling membantu. Hanya kepada Allah kita memohon dan meminta pertolongan. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, alhamdulillah pelajaran kita kali ini sudah selesai. Apa yang sudah anak-anak pelajari hari ini? Tulis di kolom komentar ya. Nah, anak-anak, sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, ayo kita membaca doa bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Maha suci Engkau ya Allah, segala puji untukmu, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Terima kasih sudah menonton.